Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur atas segala rahmat nikmat yang dianugerahkan Allah pada kita. Subuh ini Allah izinkan kita untuk berada di masjid ini. Allah gerakkan kolbu kita sehingga ringanlah langkah kita berada di masjid melaksanakan salat berjamaah, bermudzakarah, bersilaturahim. Semoga ini menjadi amal al-baqiyat as-salihat, amal soleh yang berkekalan, amal saleh yang abadi. Karena ada amal saleh yang sirna, ada amal saleh yang rusak sehingga dia tidak kekal, dia hilang. Maka banyak nanti orang di akhirat terheran-heran, mana amalku yang sudah kukerjakan di dunia, tidak tampak lagi di akhirat. Kenapa? Amalnya dirusak oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran memperkenalkan satu istilah yang disebut dengan Al-Baqiyat As-Salihat. Al-Baqiyat As-Salihat, amal saleh yang kekal, yang abadi, yang akan bersama kita sampai nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali sewaktu pengajian di tempat Pak Zulfata. Kemarin juga saya pengajian di Ibu-Ibu Al-Amin. Saya membahas surah Al-Fat ayat 29 yang menjelaskan ciri umat Muhammad. Ayat itu bisa dibagi dua isunya. Yang pertama, ciri umat Muhammad sudah kita bahas. Keras terhadap orang kafir, saling sayang menyayangi mengasihi sesama saudara muslim, rukuk dan sujud, berada di masjid yang dicari hanya ridho Allah. Yang keempat, di wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Tanda-tanda sujud adalah orang yang rendah hatinya, orang yang tawadhu, yang merasa tidak memiliki apapun sampai Allah memberikan kepadanya banyak hal. Itulah yang dia punya sekarang di dunia. Yang ingin kita kembangkan adalah penggalan kedua ayat itu. Pada ayat itu disebut ciri-ciri orang Islam yang demikian, itu disebut Allah di dalam Taurat dan Injil. Kalau disebut Allah dalam Taurat dan Injil, sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum ada umat Islam, ciri-ciri ini sudah disampaikan Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lalu ayat itu juga mengatakan, kalau orang Islam dengan empat cirinya itu, kazara'in akhraja syata'ah, orang Islam itu bagaikan biji yang tumbuh menjadi benih lalu berkembang, akarnya kuat di bawah, lalu dahan dan rantingnya menjulang ke langit, menyenangkan orang yang melihatnya dan membuat gemetar hati orang-orang kafir. Sampai begitu Allah memberikan gambaran. Apa yang tersirat di sana? Untuk bisa sampai ke tingkat itu, di samping empat ciri, orang Islam itu harus kuat dari sisi finansialnya, harus kuat dari sisi ekonominya. Inilah kenapa kita membahas
mengulang kaji sebenarnya tentang makna zakat, infak, dan sedekah. Kita ingin meletakkan zakat, infak, sedekah bukan amalan pribadi, bukan amalan individu, bukan sekedar mengeluarkan uang. Tapi zakat, infak, dan sedekah itu adalah mekanisme yang paling absah diakui Al-Quran untuk memperkuat umat ini. Di dalam zakat, infak, dan sedekah ada gerakan sosial, ada gerakan bersama yang ingin kita lakukan untuk sesuatu yang lebih besar dari sebatas urusan kita berinfak dan bersedekah itu. Nah, saya akan memulai dengan mengkaji yang disebut dengan meta ekonomi Islam. Kita sering mendengar istilah metafisika. Metafisika di balik hal-hal fisik. Ada meta ekonomi Islam. Yang pertama, Allah adalah pemilik semesta, manusia hanya dimilikkan Allah. Apakah itu istri, anak, dan juga harta. Kita tidak pernah memiliki apapun. Jadi kalau ada lagu-lagu aku milikmu, engkau milikku, itu bohong-bohongan itu. Itu cakap-cakap saja. Hakikatnya tak begitu. Yang maha memiliki Allah, kita dimilikkan, diamanahkan. Kalau istilahnya Yusuf Al-Qaradawi, itu istikhlaf. Istikhlaf saja. Buktinya kita tidak pernah berkuasa dengan apa yang kita punya. Istri kalau Allah mau ambil, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menahannya. Suami kalau dipanggil Allah, istri mau bilang apa? Anak kita mau dipanggil Allah, kita bisa tahan apa? Nggak bisa. Harta kita hilang, kalau Allah mau menghilangkan harta kita, selesai Pak. Allah tidak perlu waktu yang lama untuk menghancurkan, untuk menghabiskan apa yang ada pada diri kita. Makanya kita tak pernah memiliki apapun. Allah yang memilikan, Allah yang mengamanahkan. Kalau hari ini kita punya sesuatu, karena Allah izin kita memiliki sesuatu itu, termasuk harta kita sendiri. Ini berbeda nanti dengan konsep kapitalisme. Setiap individu itu menguasai mutlak dengan hartanya, dengan modalnya. Berbeda juga dengan sosialisme, yang tidak ada pemilikan individu, yang ada pemilikan bersama. Walaupun hakikatnya dalam ideologi sosialis juga ada juga ideologi orang-orang pribadi-pribadi yang memiliki sesuatu. Nah, yang kedua, harta itu memiliki sunnatullahnya sendiri, hukum masuk keluar gitu, atau hukum keluar masuk. Tapi saya menyebutnya hukum masuk keluar, karena masuk dulu baru keluar. Kenapa disebut sedekah jariyah? Jariyah itu kan metafor sungai. Jannatun tajri, sedekah jariyah. Jannatun tajri, surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Kata jara itu dipakai untuk menjelaskan air. Kenapa? Air yang mengalir akan bersih. Air akan mencari tempatnya sendiri. Harta juga punya hukumnya sendiri. Ada masuk, ada keluar. Kalau kita salurkan masuk keluarnya harta dengan cara yang benar, maka mekanismenya normal. Tapi kalau kita tutup jalan keluarnya harta, kita nggak zakat, kita nggak sedekah, kita nggak wakaf, kita nggak berinfak, maka harta akan cari jalan keluarnya sendiri. Ya, dompet hilang, mobil kena tabrak, keluarga sakit, mau ndak mau uang kita keluar. Padahal kalau kita bayarkan infak sedekah, mungkin tidak seperti itu. Ada yang protes, Ustaz, banyak sedekah saya, banyak infak saya, zakat tidak pernah absen, tapi kenapa saya juga diberi cobaan Allah sakit? Itu babnya lain. Kalau kita rajin infak, rajin sedekah, tapi masih dicoba dengan cobaan-cobaan begitu, jangan buruk sangka dengan Allah. Nabi Ayub Pak kurang apa? Cobaannya tidak kalah ringan.
Tidak ada yang paling berat kecuali yang dia alami nabi-nabi Allah. Nabi kok dicoba? Babnya bukan karena cobaan itu sebagai siksaan, bukan cobaan itu sebagai peringatan. Cobaan itu hanyalah bermakna meningkatkan derajatnya, meninggikan posisinya. Tapi kalau ada orang tidak sedekah, tidak infak, tidak zakat, lalu dicoba dengan Allah dengan berbagai macam hal-hal buruk, itu sebenarnya peringatan, nadhiro, peringatan keras kepada dirinya. Kita bisa mengukur diri kita, Bapak Ibu. Kan kita yang tahu, yang nggak boleh kan dicakap-cakapkan. Tapi bapak yang rajin infak, ibu yang rajin sedekah, ibu paling tahu itu. Lalu kok anak sakit, kok istri sakit, kok kita sakit, sudah pasrah saja kepada Allah, karena Allah ingin meninggikan derajat kita. Allah tidak mencoba itu karena marah dengan kita. Tapi kalau kita sadari infak kita kurang, sedekah kita kurang, lalu kita dicoba dengan hal-hal buruk, itu adalah peringatan yang harus kita keluar dari situ lalu merubah diri. Jadi ada masuk, ada keluarnya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sunnatullah harta tidak bisa dihambat. Dia akan berjalan secara mekanistik. Yang ketiga, meta ekonomi Islam itu, manusia tidak boleh menjadi sentral harta. Manusia hanya tempat transit atau hukum gardu listrik lah gitu. Dia menjadi penyalur. Nggak boleh tempat kita itu sebagai berhentinya harta itu. Kita hanya pakai apa yang kita perlukan, kita bisa simpan sebatas yang kita perlukan, sebagiannya itu harus kita alirkan kepada orang lain. Maka celaan Allah itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a itu apa? Kumpul. Jama'a malau, dia kumpulkan hartanya, wa'addadah, dan dihitung-hitung. Seminggu sekali ke bank ngapain, cetak buku berapa, sebulan sekali cetak buku, itu aja kerjanya. Hitung terus. Biasanya kalau orang rajin menghitung, payah membagi nih biasanya gitu Pak. Orang yang paling bagus pandai menghitung, pandai membagi. Kalau menghitung aja payah itu. Jadi kalau dalam bahasa yang berbeda, kita ini harus jadi maklar. Itu bahasanya Jamil Az-Zazaini, seorang motivator. Kita itu harus jadi maklar. Maklar itu ada 4, ada maklar rezeki. Saya mau bilang, bapak yang punya pembantu, ibu yang punya pembantu, tingkat yang paling rendah. Bapak punya karyawan, di atasnya. Bapak punya karyawan yang banyak, berbahagialah dengan status itu. Karena dari tangan kita mengalir rezeki kepada orang-orang, yang orang-orang itu bisa hidup bertumbuh, anak-anaknya juga hidup bertumbuh. Itu namanya maklar rezeki. Tangan menjadi alat memperpendek untuk sampainya rezeki kepada orang. Maka kalau tangan kita mempersulit sampainya rezeki, itu bahaya dalam hidup. Diperlama, dipersulit, dibuat banyak aturan supaya orang menjadi sulit. Itu Masya Allah. Dia tidak jadi syafaat yang hasanah. Itu Ad-Nisa 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Maklar yang kedua itu maklar ilmu. Maklar yang ketiga maklar keterampilan, talenta. Maklar yang keempat, maklar jodoh. Kalau ada orang belum kawin-kawin juga, udah panglatu, panglima, lajang tua, kisah liku-liku, laki-laki yang tak laku-laku, carikan jodohnya. Ini Pak, jemaah masjid ini, kalau ada jemaah kita yang aktif, belum kawin-kawin juga sampai sekarang, kita tak peduli, kita salah semua. Jangan sebut nama, tak boleh. Simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Itu dia. Jadi kita jadi penyambung sampainya harta ke banyak orang. Nah, Allah itu sangat pemurah. Allah punya nama Al-Ghani wal Mughni. Al-Ghani yang kaya, wal Mughni mengkayakan. Allah juga Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Allah juga Al-Halim yang dermawan. Allah juga Al-Wahhab. Al-Wahhab ini Bapak, Allah memberi rezeki tanpa kita minta.
Coba Bapak Ibu rasakan selama hidup, apa yang Bapak Ibu tidak pernah minta tapi Bapak Ibu dapatkan itu semua. Tapi sering sekali itu nggak kita perhatikan, kita hanya memikirkan apa yang kita minta. Tapi banyak sekali dalam hidup ini yang kadang-kadang kita lupa mintanya, tapi Allah selalu beri. Itu sesungguhnya Al-Wahhab. Sebenarnya banyak lagi Pak nama-nama yang lain. Al-Fattah. Al-Fattah yang maha membuka pintu rezeki. Al-Mun'im yang memberi nikmat macam-macam. Jadi dalam Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menegaskan Allah memiskinkan. Nggak ada, Pak. Dua aja rezeki itu. Ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dan Allah mencukupkan. Kalau ada orang yang miskin, ada orang yang susah dapat rezeki, sebenarnya bukan karena Allah. Itu karena dirinya sendiri. Karena Allah itu hanya menyebut dirinya itu ya besutur rizqa, ya besut al-basit. Al-basit itu meluaskan, melapangkan. Yaqdir mencukupkan. Jadi nggak ada orang miskin, yang ada orang cukup. Hidupnya cukup, berkecukupan. Beda dengan orang yang berlebihan. Kira-kira seperti itu. Nah, Allah yang ghani, mughni, razak, alim, wahhab, fattah, al-mun'im, ini menjadikan kita mendapatkan banyak rezeki, banyak nikmat yang kerap kali tidak kita sadari. Lalu kemudian Bapak Ibu, ada beda Rahman, ada beda Rahim. Saya sudah pernah jelaskan, bahasa Indonesia nggak mampu menangkap ini. Karena itu selalu terjemahannya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibu-ibu juga nggak bisa membedakan ini. Kalau ditanya ibu pilih mana, apakah Bapak ingin mengasihi atau ingin menyayangi ibu? Pasti ibu-ibu jawabannya dua, Pak. Dua-duanya katanya. Maka pengasih, penyayang. Apa iya Rahman pengasih? Enggak. Tapi kita nggak punya bahasa Indonesia untuk menerjemahkan Rahman. Makanya dalam tafsir itu Rahman sifat kasih sayang Allah yang diberikannya kepada seluruh makhluk tanpa membedakan apapun yang ada pada mereka. Nggak peduli apa agamanya, nggak peduli pada sukunya, nggak peduli pada apapun. Statusnya hanya satu saja, Pak. Makhluk Allah, binatang sekalipun Allah berikan rezeki. Kuncinya di sini apa? Bersungguh. Maka saya sering-sering bertanya, kalau seorang pencuri berhasil mencuri, itu mau kita sebut apa? Rezeki atau apa, Pak? Hah? Jangan bayangkan pencuri itu nggak beragama, Pak. Beragama juga dia itu. Mau mencuri dia berdoa dia dulu. Begitu dia keluar pakai cium kening dengan istrinya, doain papa ya ma, iya katanya gitu. Keluar dia jam 2, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mencuri dia, Pak, bismillahirrahmanirrahim katanya. Udah dapat yang curi, balik ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata istrinya, dapat bang, dapat, alhamdulillah. Bisa, Pak. Ini mohon maaf ya. Itu ada guru besar UIN Surabaya, namanya Profesor Nur Syam. Dulu dia menjadi Sekjen Kementerian Agama. Ada satu risetnya, Pak. Risetnya tentang agama pelacur. Dan banyak studi-studi lain. Kalau nanti kita lihat, baca riset-riset tentang doli di Surabaya itu, pada bulan Ramadan apa yang mereka lakukan? Mereka sholat, Pak. Mereka puasa. Dan jangan-jangan doanya itu, ya Allah banyakkan pelangganku. Buah dahsyat ini. Jangan dianggap tidak beragama, beragama juga. Walaupun dalam perilaku-perilaku keseharian itu. Kenapa? Rahman itu akan dicurahkan Allah setiap makhluknya yang mau bekerja. Jangan heran, saya kok rajin sholat, rajin puasa, kok seret rezekinya. Ada tetangga sholat nggak jelas, apapun nggak jelas, tapi rezekinya banyak. Mobilnya banyak, rumahnya besar. Kita bilang Tuhan tidak adil, enggak. Rahman Allah itu segala macam rezeki akan dia berikan.
kepada siapapun yang mau berusaha. Orang alim harus ada usahanya, walaupun definisi kita tentang usaha itu macam-macam, Pak. Ada usaha yang pada saat itu kita lakukan, ada usaha yang dari dulu sudah kita perbuat, hari ini kita tidak berbuat, tapi hasilnya masih kita dapatkan. Orang multi level marketing mengatakan itulah passive income. Kalau active income, kita bekerja, kita dapat. Makanya ada perdebatan yang disinyalir, itu perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ya. Tapi nanti kita cek lagi tingkat kebenarannya itu. Berdebat mereka. Kata imam nih, nggak ada rezeki yang kita dapatkan tanpa usaha. Semuanya pakai usaha. Kata gurunya, enggak mesti pakai usaha. Pakai doa pun bisa dapat rezeki. Berdebat nggak tuntas, Pak. Akhirnya bubar. Begitu di jalan, imam nih ketemu dengan dengan orang yang sedang menurunkan rembutan. Bapak, bagaimana saya supaya bisa mendapatkan rembutan ini? Kau harus kerja. Ngapain? Bantu kami. Siap? Bantulah dia, Pak. Ngikat rembutan, bersihkan rembutan. Akhirnya banyaklah yang dia kerjakan. Karena kerja itu dia diberi hadiah. Alhamdulillah. Kenapa dia berbahagia? Bukan dapat rembutan. Dia berbahagia, tesis dia bahwa rezeki hanya didapat lewat usaha terbukti benar. Nggak jadi dia pulang ke rumah, Pak. Balik dia ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, betul yang kubilang guru. Kalau nggak kita berusaha, nggak dapat kita rezeki. Ini rembutan nih, kalau aku tak kerja, tak bantu orang tuh, tak dapat rembutan nih. Oleh karena itu guru, ayo kita santap rembutan nih. Gurunya tersenyum, Pak. Tersenyum gurunya. Kenapa guru tersenyum? Aku ada kerja enggak? Enggak. Kenapa rembutan ini sampai kemari? Kenapa sampai rembutan ini? Aku kan enggak ada bekerja. Aku tidak ikut ngikat-ngikat rembutan, enggak ikut membersihkan rembutan, tapi rembutan itu datang sendiri kemari. Siapa yang betul? Diam dia. Artinya dua-dua benar aja, Pak. Dua-dua benar. Ada memang yang seperti itu. Kalau rahim adalah kasih sayang Allah bagi orang-orang yang soleh. Jadi Bapak, Ibu, sering ilustrasinya, dua-dua pegawai, masa kerjanya sama, golongannya sama, gajinya sama, semua sama. Tapi begitu dibawa ke rumah, nilainya menjadi berbeda. Yang satu diberkahi, yang satu tak berkah. Yang satu keluarganya berantem, bertengkar, anak-anak entah bagaimana bentuknya, tak jelas. Yang satu keluarganya bagus, soleh, anak-anaknya baik semua. Kenapa? Karena rezeki yang mereka dapatkan bukan hanya rahman, tapi rahim, diberkahi rezeki itu. Ya, jangan silau kalau ada orang hartanya banyak, duitnya banyak, rumah besar, mobil banyak, segala macam, belum tentu dia bahagia. Belum tentu apa yang dia peroleh itu mendapat keberkahan dari Allah. Mungkin ada orang yang sederhana tapi dia bahagia. Pulang ke rumah sesuatu yang dimimpikan. Rupanya rumah yang besar tadi kalau mau pulang ke rumah suntuk dia. Maka lama-lama dia di kafe, lama-lama dia di klub-klub malam. Kira-kira tengoknya istrinya udah tidur jam-jam segini baru dia pulang. Kenapa? Kalau jumpa dengan istrinya paling tidak satu papan Panadol harus ditelannya. Pusing dia, Pak. Itu kan karena persoalan keberkahan itu. Jadi beda rahman dengan rahim, ya. Yang kita inginkan kita dapat rahman dan rahim Allah itu, dapat rezeki yang berlimpah, tapi rezeki itu diridhoi, diberkahi. Nah, ini istilah-istilah dalam Quran yang kita dapatkan. Ada harta, ada al-fadl, ada nikmat, ada sihah, ada rezeki. Nah, apa yang harus dilakukan manusia terhadap hartanya? Memanfaatkan harta untuk kehidupan duniawi, kelangsungan hidup, itu absah. Mengembangkan hartanya agar produktif, memiliki nilai tambah dan dapat berkembang lebih luas, memang harus begitu. Yang ketiga, mengeluarkan hartanya untuk ziswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan ini nggak sama, Pak. Paling tidak ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Kita nggak mungkin bahas ini semua. Tapi tiga terakhir ini, hadiah itu pemberian yang didasarkan pada persaudaraan kasih sayang, dan memang kita ingin menunjukkan sayang kita kepada saudara kita.
Kalau ngasih hadiah jangan tidak buat nama, karena hadiah itu gunanya orang tahu bahwa kita beri. Memang orang harus tahu pemberian itu dari mana. Kalau kita maksud hadiah, supaya Pak nanti kita dibalasnya, dikasihnya hadiah. Kalau kita nggak balas, kelewatan. Kasih hadiah ulang tahun, selamat ulang tahun. Tapi kalau ucapan selamat di grup aja capek awak baca itu. Nah, tapi kalau ada hadiahnya bagus, ya. Kalau kasih hadiah, tulis namanya supaya apa? Nanti orang akan balas hadiah itu. Karena hadiah itu hanya bersifat manusiawi saja. Nilai agamanya tidak ada di situ. Hanya sekedar pemberian untuk merekatkan kasih sayang. Kalau hibah itu pemberian ya kepada anak, kepada orang lain. Dan setelah kita hibah, kita melepaskan harta kita, motifnya macam-macam. Ya, tidak semata-mata kasih sayang saja, tapi ada motif-motif lain, silakan. Wakaf itu, kita akan lihat zakat, infak, sedekah saja dulu. Apa itu zakat? Ya, saya tidak bahas secara luas, tapi zakat itu karena kita sudah paham, ada hakikatnya yang mau saya sampaikan. Zakat itu mengeluarkan harta orang lain yang ada pada diri kita. Sedangkan infak dan sedekah mengeluarkan harta kita sendiri. Maka orang yang berzakat tidak hebat-hebat amat sebenarnya. Memang harus, kalau dia tidak zakat dia berdosa. Orang yang hebat itu orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Kenapa? Itu perbuatan sunnat. Maka orang yang berinfak dan bersedekah mengeluarkan hartanya sendiri. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'i wal mahrum. Jadi zakat itu Pak, itu harta orang yang ada pada kita gitu. Bapak punya kambing 40 ekor, sudah 1 tahun bersama Bapak, haulnya sudah sampai. Di dalam 40 itu ada 1 ekor milik orang lain. Kalau tidak dikeluarkan, dia akan mengotori semuanya. Ibu punya emas 150 gram ada di rumah. Yang batang, yang tak batang ada semua di sini. Setahun ibu disimpan, tidak dikeluarkan zakatnya, 2,5% di dalam emas itu milik orang lain. Tidak kita bayarkan, mengotori selebihnya. Maka zakat itu harus dikeluarkan karena dia kewajiban. Nah, etik zakat, karena itu zakat sebaiknya diserahkan kepada amil. Kalau ada amil dalam Quran, karena mereka lah yang diamanahkan Allah untuk mengelola zakat. Kita bersyukur masjid kita ini sudah ada UPZ, artinya sudah boleh menerima zakat mal, zakat harta kita, dan kita memberikannya secara benar. Kenapa tidak boleh dia diserahkan langsung kepada orang, Pak? Kenapa? Zakat tidak boleh menghilangkan air muka orang yang menerima. Karena itu kan harta dia sebenarnya, bukan hak milik kita. Punya dia yang memang harus kita serahkan kepadanya. Kalau kita beri zakat, seolah-olah kita jadi pahlawan, seolah-olah kita berjasa, lalu orang merasa rendah, orang yang menerima zakat merasa malu. Makanya pakai amil, karena amil itu dia tak tahu, itu bukan milik amil. Amil hanya menyampaikan. Zakat tidak boleh membuat orang yang menerima merasa berhutang budi. Maka jangan serahkan zakat ke pembantu, nanti dia akan bekerja lebih dari apa yang seharusnya dia lakukan. Pembantu kasih infak, kasih sedekah, kasih ihsan. Berikanlah zakat infak ini lewat amil, nanti amil menyalurkannya kepada orang lain, sampai orang lain yang menerima zakat dia tidak merasa berhutang budi. Tetangga kita miskin misalnya di kampung ya, atau ada kerabat kita miskin, kita kasih zakat, besok bapak telepon minta tolong datang ke rumah, kita suruh bantu dia di rumah, bisa dia nolak, Pak? Dia nggak nolak, Pak. Dia merasa terhutang budi, dia datang untuk membantu kita. Kenapa dia bantu kita? Karena dia merasa sudah diberi zakat, dia merasa berhutang budi. Padahal zakat itu adalah harta miliknya yang berada di tangan kita. Maka begitu kita mengeluarkan zakat, kita membersihkan harta kita agar tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Zakat harus menimbulkan efek atau akibat baik. Zakat yang diberikan tidak memberi dampak yang terukur, harus dihentikan. Ingat, zakat bukan pemberian karitatif. Pemberian karitatif itu adalah infak dan sedekah,
tapi zakat tidak, Bapak Ibu. Zakat itu pemberian yang bisa membuat orang bertumbuh. Maka kalau orang miskin dapat zakat, tapi zakat itu sesungguhnya harus jadi modal usahanya. Tapi kalau infak kita berikan kepada orang miskin, infak itulah yang dia sambung untuk beli nasi bungkus, untuk beli sarapan. Memang begitu. Makanya makna zakat at-tazkiyah wan nama, mensucikan dan menumbuhkan. Oke. Nah, bagaimana infak? Infak disebut 73 kali. Infak segala sesuatu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, infak tidak tertentu jumlahnya dan bisa diberikan kepada siapa? Hanya saja infak itu ada prioritas. Ini ayat-ayat tentang infak. Kita diingatkan akan terjadi nanti suatu saat orang tidak ada lagi menerima zakat, tidak ada lagi menerima infak, orang tolak semua sampai akhirnya kita meninggal dunia. Yang kita rindukan adalah kita ingin bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Semua orang merasa itu, Pak. Ketika dia meninggal dunia, dia banyak harta, dia baru merasa betapa banyak harta yang belum dia sedekahkan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Zakat, infak, sedekah itu menyingkirkan syuha. Apa itu syuha? Kekikiran yang ada pada kita. Ini surah 64 ayat 16. Tapi infak ada prioritas. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Maka apapun yang engkau infakkan itu dari yang baik-baik, prioritasnya untuk kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, wabnus sabil. Inilah prioritas infak. Nggak boleh dari bawah. Dia bantu orang lain tapi emaknya sengsara, ayahnya sengsara, kerabatnya sengsara, pamannya sengsara, keponakannya sengsara. Nggak boleh. Maka infak itu prioritasnya orang tua, kaum kerabat, baru anak yatim, orang miskin, ibnus sabil. Itu khusus untuk infak. Namun Bapak Ibu, infak ini sebenarnya untuk kebutuhan pokok. Boleh yang lain-lain sih, tapi yang paling utama kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Etika infak, alladzina yunfikuna amwalahum. Ini yang saya katakan tadi, banyak orang yang merusak amalnya. Dia udah beramal tapi dia rusak. Kalau tak ku bantu itu nggak jadi orang tuh. Dah, itu habis semua, Pak. 10 tahun dia bertahan bahwa masjid itu banyak dia sumbang, tak dia bercakap kemanapun. Cucunya udah mulai besar, udah kelas 6 SD, dibawalah cucunya ke masjid. Apa katanya sama cucunya? Ini kalau nggak kakek bantu dulu ini nggak jadi. Nih kakek lu bantunya, nih kakek lu bangunnya ini. Dia mau menjelaskan kebanggaannya sama cucunya, tapi dia sudah menceritakan. Makanya saya pernah mengatakan, berbuat baik, lupakan kebaikan itu seakan-akan tak pernah berbuat baik. Tapi satu saja kesalahan kecil, ingatlah dan jangan pernah lupakan supaya istighfar kita tidak putus. Tapi Bapak Ibu, hati-hati, kata Allah, jangan yusrifu walam yakturu. Karena kita tidak sampai pada derajat ini, Pak. Ini derajat yang paling berat. Jangan berlebih-lebihan, jangan pula pelit di tengah. Ya, ada simpan, ada keluarkan, ada simpan. Jangan terlalu boros menghamburkan semuanya, tapi kita berada di qawama. Qawama itu di tengah. Inilah yang kita sebut dengan program itu, Pak. Program infak dan sedekah. Nah, kemudian sedekah itu disebut 12 kali dalam Quran. Berbeda dengan infak, sedekah ini intinya mengharap pahala Allah. Orang yang bersedekah jujur. Kenapa jujur, Bapak Ibu? Kata sedekah itu sendiri akar katanya sidqun. Orang yang jujur. Jujur apa? Jujur kalau harta ini adalah pemberian Allah. Ya. Sa'labah itu orang yang tidak jujur dengan hartanya, maka Allah mengazabnya. Dia menganggap kambingnya banyak, hartanya banyak dari usaha tangannya sendiri. Ini orang-orang yang menerima sedekah tapi sebenarnya maknanya zakat. Ini sudah disebut tadi ya, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, dalam hukum Islam, sedekah itu artinya sangat luas. Bukan hanya material, tetapi yang tidak bernon fisik juga bisa sedekah.
Setiap orang harus bersedekah, kata Nabi. Bagaimana jika ia tak mampu atau tak punya harta? Nabi bilang, hendaklah dia melakukan baik dan tahan diri untuk tak melakukan keburukan. Itu pun sudah sedekah. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan, itu sedekah. Mendamaikan dua orang bermusuhan. Menolong orang menaiki kuda tunggangannya, kata Nabi, sedekah. Mengangkat barang ke atas kendaraan, itu sedekah. Menyingkirkan rintangan di jalan, sedekah. Setiap langkah menuju masjid untuk salat, sedekah. Kalau begitu Ustaz, kalau pakai mobil semana? Jangan ajari Tuhan menghitung bagaimana sedekahnya. Pakai mobil, pakai kereta. Tapi kalau ditanya mana lebih banyak pahalanya? Lebih banyak pahalanya pakai kaki. Itu dia. Jadi kalau nanti kita semua ke masjid nih jalan kaki, itu pahalanya banyak. Tapi itu Pak, setiap langkah ya, langkah kalau berjalan kaki. Kalau naik mobil, insya Allah putaran rodanya akan dihitung sebagai sedekah. Senyummu kepada sahabat, sedekah. Tapi jangan asyik senyum aja, duit tak keluar juga, tak betul juga. Senyum, sedekah. Nah, saya mau menjelaskan, bukan menjelaskan ya, sudah pahamnya kita semua ini tentang sedekah subuh. Istilah sedekah subuh itu sebenarnya tidak ditemukan dalam berbagai nas. Itu istilah yang kita gunakan untuk membuat nama sesuatu. Jadi nanti kalau di search di internet tentang sedekah subuh, kita baca artikel, ada banyak pendapat. Tapi dari hadis ini sudah cukup untuk mengingatkan kita memulai hari-hari dengan sedekah. Berat untuk mendapatkan doa malaikat itu, berat sekali. Lalu Nabi kasih kunci, maukah engkau mendapatkan doa malaikat? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Bapak, Ibu, kalau ada orang bilang, ku doakan ya, payah rezeki kau, sempit rezekimu. Takut nggak kita, Pak? Takut kan? Walaupun belum tentunya doanya makbul, tapi berdebar-debar juga awak. Ini kalau malaikat yang bilang, apa tak ngeri itu, Pak? Bagi orang yang bersedekah pada waktu subuh, Allahumma a'ti mumfikan khalafa, ganti apa yang sudah dia berikan. Wa yaqulul akhar, yang lain berkata, bagi orang yang tidak mau bersedekah, yang pelit, Allahumma a'ti mumsikan talafa, didoakan malaikat bangkrut. Kenapa malaikat itu kok nakal kali malaikat nih, sampai didoakannya wak bangkrut? Begini Pak, malaikat tuh paling tahu dia pada diri kita nih, pada dirimu itu banyak kali nikmat Allah yang diberikan Allah kepadamu. Kenapa kau pelit? Kalau begini cocoknya ini dibangkrutkan, kau nih baru tahu. Itulah kira-kira Pak. Karena malaikat tuh paham sekali dia tentang diri kita itu. Maka doanya seperti itu, hadis Bukhari Muslim. Nah, sedekah itu banyak, dan ini kita tidak kita diskusikan karena kita paham betul, Pak. Luar biasa kekuatan sedekah. Kenapa? Tadi saya katakan sedekah itu bermula dari kejujuran. Hanya orang yang jujur yang bersedekah. Apa makna jujur? Dia paham betul kalau Allah tak beri dia rezeki, dia tak punya apa-apa. Kalau Allah tak berikan dia nikmat, dia tak punya apa-apa. Dirinya tak mampu untuk mencari rezeki Allah. Tapi karena Allah yang berikan rezeki kepadanya, dan Allah sesungguhnya memintanya untuk menjadi penyalur rezeki-rezeki itu. Ya, ini dia. Bahkan Bapak, bukan hanya itu ya, yang harus kita perhatikan, jadikanlah rumah kita tempat singgah banyak tamu. Jadikanlah rumah kita tempat orang banyak makan di situ. Jangan jadikan rumah itu sunyi dari tamu. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, apa masalahmu? Pening aku dengan istriku ya Rasulullah. Kenapa? Tak pernah istriku tuh senang kalau ada tamu. Entah apa-apa dibuatnya. Tak betah tamuku ya Rasulullah. Oh, kata Nabi pun berpikir, ini memang masalah berat nih kalau jumpa istri begini. Katanya, udah, nanti aku datang ke rumahmu.
bilang sama istrimu, aku nanti tinggalkan rumah itu, aku pulang, tengok apa yang ada di belakang punggungku. Datanglah Nabi. Memang begitu Nabi datang ke rumah itu, memang gaya kakak nih yang punya rumah nih memang parah. Nabi sendiri pun dia tak begitu hormat, tak begitu senang dengan datangnya tamu tadi. Tak lama Nabi situ, Nabi pun meninggalkan rumah itu. Di belakang, di punggung Nabi ikutlah semua virus-virus, bakteri-bakteri, hasad-hasad dibawa oleh Nabi keluar. Itulah kehebatan tamu. Maka sampai-sampai Nabi mensejajarkan, menghormati tamu sama derajatnya dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Saya terus terang Pak, melihat di grup banyak warga kita nih suka mengundang orang ke rumah, senang kali saya. Senang sekali walaupun awak tak sempat hadir. Senang awak. Hebat itu Pak. Tinggal lagi berpikir kapan awak buat. Itu hebat Pak. Makanya dulu di Palas atau Paluta Utara itu ada Syekh Mukhtar namanya. Tak bisa dia makan kalau tak ngajak orang. Jadi kalau hari Jumat tuh atau tiap hari dia mau makan, dia pinggir jalan. Kata istrinya, Buya, udah siap makanan nih. Iya, tunggulah bentar dulu. Harus ada orang lain yang diajaknya makan. Awak tidak, begitu awak makan tutup pintu. Tapi tak di sinilah. Kita insya Allah lah Pak. Warga-warga Bumi Asri ini hebat-hebat, luar biasa itu. Makanya kenapa tema ini saya angkat, saya bicarakan tempat Pak Zul. Kemarin ada kesempatan dengan ibu-ibu saya sampaikan juga. Karena kita menginginkan di komplek ini, di masjid ini, yang ada dalam kolbu kita itu kasih sayang, persaudaraan, rasa cinta. Tidak boleh ada ghillun, tidak boleh ada cemeeh, tidak boleh ada merendahkan, tidak boleh ada rasa tak suka. Tapi kalau seluruh-seluruh tak apa-apa lah itu ya. Kalau ada seluruh-seluruh tak masalah. Tapi tak boleh itu ada dalam hati kita. Semuanya harus saling menyayangi. Sedekah subuh, nah ini dia. Bagaimana sedekah subuh di masjid ini? Saya termasuk orang yang menganjurkan apapun hal baik dukunglah, karena itu merupakan kebaikan. Tidak ada yang kita lakukan di masjid ini tanpa niat baik. Semuanya baik. Hanya saja saya memberi catatan, program sedekah subuh harus ditempatkan sebagai program khusus Masjid Muhajirin. Dia tak sama statusnya dengan kotak-kotak infak ini. Makanya kemarin waktu dengan ibu-ibu, ketua BKM menyampaikan karena kita mau buat program khusus. Contohnya apa? Memberi makan kepada orang miskin, duafa setiap hari Jumat misalnya. Hari Jumat fakir dan miskin makan di masjid. Pernah apa Pak? Kita membayangkan nanti hari Jumat di masjid, saya merinding nih Pak menceritakan ini. Hari Jumat di masjid nih banyak orang susah, banyak orang lapar, datang ke masjid kita, mereka makan. Sampai mereka berkata, kalau lapar hari Jumat datang ke Muhajirin. Ya, kalau kan ada juga yang dibuat Adinda Furqan, diberi kemana-mana, bagus. Itu dari masjid keluar, dukunglah itu. Ini mau kita putar sekali lagi dari luar ke masjid. Kira-kira itu contoh kenapa sedekah subuh penting. 4 kali saja seminggu, Masya Allah Pak. Orang punya harapan itu Pak, luar biasa. Biar aja dia nggak sembahyang tapi mau makan di sini, makanlah. Makanlah. Jadi ada banyak masjid Pak, itu kejam, masjidnya kejam. Kalau nggak waktu sholat, kamar mandi dikuncinya. Bayangkan awak udah sesak, keringat dingin, berkunci Pak, Masya Allah. Padahal itu ada banyak kebaikan. Rumah Allah itu terbuka kepada siapapun, untuk apapun. Dia ke masjid buang air besar, ke toiletnya dia buang air besar, buang air kecil, sembahyang tak juga, enggak apa-apa. Tahu dia di masjid ada makan, dia datang, makanlah, tidak ada masalah. Karena nanti itu semuanya akan jadi jalan-jalan kebaikan. Karena program khusus, maka pelaporannya juga khusus, penting. Dan saya percaya ketua BKM juga akan melakukan itu. Laporkan saja. Dalam sebulan kita dapat sedekah subuh kita sekian, laporkan semua kepada warga. Alhamdulillah minggu ini yang makan sudah sekian puluh orang, yang makan ratusan orang. Hampir kita tidak mampu, ya sudah, kita akan berbuat apa yang mampu kita lakukan itu. Jadi itu hebat sekali. Nah, kenapa harus itu Pak?
Karena sedekah sebagai habit. Jadi sedekah itu bukan amalan sporadis. Kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi habit sedekah subuh nggak penting, Pak. Bapak Ibu nggak perlu bawa kaleng ke rumah. Kalau sudah jadi habit, artinya Bapak udah program dirinya memang begitulah setiap hari dia bersedekah. Tapi ini adalah melatih kita untuk menjadikan sedekah itu habit kita. Sedekah subuh, sebelum sesudah subuh kita bersedekah, ya. Membangun tradisi keluarga. Jangan Bapak yang masukkan uang ke dalam kaleng itu. Minta cucu-cucu, minta anak-anak. Masya Allah. Lewat sedekah subuh kita merencanakan keuangan keluarga. Ini dia keuangan keluarga. Dalam pandangan Islam, keuangan keluarga itu Bapak Ibu nomor 1 zakat infak sedekah. Terima gaji, inilah yang disisihkan dulu, zakat infak sedekah. Setiap bulan sedekah kita hanya 300.000, nggak boleh lebih. Boleh Pak, sisihkan 300.000 dari gaji itu. Itulah prioritas. Yang kedua, ada utang yang kita udah janjikan pada bulan ini bayar. Menunda membayar hutang itu zalim. Matrul ghaniyu dzulmun. Tapi kalau hutangnya terprogram di bank, itu nggak mesti kita lunasi, Pak. Ikuti aja alurnya, karena itulah perjanjian. Tapi kalau kita janji bayar hutang bulan November, maka ini didahulukan walaupun besok kita tidak makan karena nggak ada lagi duit untuk beli nasi, tapi hutang harus dibayar. Ustaz, dia udah bayar hutang, tapi besok dia nggak makan, udah utang lagi, udah. Itu jauh lebih baik ketimbang dia tidak bayar hutangnya, tapi dia beli makan. Kenapa? Itu nomor 2 dalam urutan pengeluaran keuangan keluarga. Yang ketiga, saving dan investasi. Baru yang keempat, kebutuhan setiap hari, kebutuhan harian itu urutannya di urutan keempat. Kenapa Pak, Ibu? Karena di sini kita disuruh bernegosiasi walaupun payah ini. Saya bilang sama istri saya, Bunda, berapa pengeluaran kita bulan Oktober? Udahlah ya, malas lah ngitung-ngitungnya itu. Gitu Pak. Jadi nggak terhitung. Padahal nggak begitu. Ibu-ibu malas deh ngitung-ngitung itu. Apalagi Bapak tanya, macam nggak percaya aja pun. Gitu jadinya. Bisa bertengkar. Padahal pengeluaran bulanan itu evaluasi Pak dalam ekonomi Islamnya. Kenapa? Bulan lalu apa yang paling besar? Oh, rupanya banyak anak-anak nggak matikan nasi, lampu hidup terus, lalu terlalu banyak kita makan keluar bulan lalu, maka terjadi pembengkakan. Untuk bulan ini kita evaluasi. Gitu. Karena memang kita disuruh hidup sederhana. Tapi yang zakat, infak, sedekah itu nggak bisa dikurangi. Justru pada saat zakat, infak, sedekah dikeluarkan, maka dia akan memberikan keberkahan yang lain. Terakhir, saya tadi memandangnya positif saja, dan kita akan dukung bersama itu sekaligus berdoa Pak. Mudah-mudahan dengan adanya tabung sedekah subuh di rumah kita, dengan izin Allah, rumah dan keluarga kita terhindar dari segala macam mara bahaya, penyakit, virus, hasad, dan dengki manusia. Taruhlah kaleng itu di lemari yang tamu pun bisa nengok itu. Iya, ada kalengmu. Iya, hebat kalian. Ada tabungan masjid di rumah. Hebat Pak. Saya setuju dengan gagasan itu. Kedua, mudah-mudahan dengan adanya tabung sedekah di rumah kita, Allah akan melindungi kita semua dan mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, insya Allah ya. Tapi tetap saja konsepnya nggak boleh dirubah. Apa itu? Sedekah itu didasari pada keikhlasan dan ketulusan. Kalau ada Bapak Ibu merasa saya nggak usah melalui kaleng, saya sudah biasa untuk bersedekah, alhamdulillah, lanjutlah. Itu pun kita akan hormati, tidak boleh juga dipaksa. Tapi apa yang dilakukan ini sebuah terobosan baru, nanti tinggal saja dieksplisitkan apa program yang mau kita capai. Bapak Ibu sekalian, saya kira terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.